يا واسع الكرم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على كفيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الكفيب الذي ترجى شفاعته لكونها أولي من الأخوال مقتحمين مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد شاهد القول لواسقليم لوى الفريقين من ومن أرمي الأجمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi salihin alladzi la ilaha illahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib Mushola Nurul Rahman dan Masjid Darul Hikmah dan seluruh jemaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus para guru-guru kita Al-Mukarram, diantaranya Al-Ustadz Yahman Al-Ansari, kemudian juga Ketua DKM dan seluruh pengurus, kemudian juga Ketua RT kita Bapak Budi Mulyono, para tokoh, para masyayikh, para sesepuh, para alim ulama, para asatidah wal ustadat, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai karena Allah. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan berikan kepada kita, sehingga di hari yang baik ini, ya, di pas pertengahan bulan Rajab, ya, 1447 Hijriah, kita masih diberi nikmat oleh Allah bisa bersama melangkahkan kaki kita menuju masjid mushola, melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat maghrib secara berjamaah. Tentu harapan kita mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kebaikan yang kita lakukan jamaah bisa semakin menambah timbangan amal soleh kita di yaumil akhir kelak, sekaligus mudah-mudahan
amal soleh kita yang sedikit demi sedikit kita lakukan ini bisa menghapuskan dan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita dan juga dosa-dosa kita yang semakin hari tentu semakin banyak. Salawat teriring salam, mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita, junjungan dan tauladan kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, jadi contoh, jadi uswah dan qudwah bagi seluruh umat manusia, wabil khusus bagi kita sebagai umatnya. Akhlak beliau yang luar biasa, ya. Sikap, tindak tanduk, tutur kata yang Masya Allah. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh merupakan tauladan. Ketauladanan yang baik itu betul-betul berada pada diri pribadi Rasulullah. Maka jamaah kita sebagai umatnya, mari kita senantiasa berupaya dan berusaha untuk senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan insya Allah yang kita kupas dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini adalah salah satunya dalam rangka ingin mempelajari sunnah-sunnah beliau, sekaligus nanti akan kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan mudah-mudahan kelak kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah yang disayangi, dimuliakan Allah, di pertemuan yang terdahulu kita sudah mengupas tentang masalah azan, ya. Kita sampai pada kalau kita ada di masjid, azan dikumandangkan, jangan kabur, ya, meninggalkan masjid. Ya. Salat dulu, jemaah, kecuali ada uzur, ya. Karena hadisnya bunyinya seperti itu, ya. Kecuali ada uzur, ya. Ada sesuatu yang memang sangat urgent, bahaya dan seterusnya. Kalau nggak ada uzur apa-apa, maka kita tidak boleh, ya, duduk di masjid, ya, kemudian ada azan, pada azan malah pergi ninggalin masjid. Itu kalau bahasa kasarnya kita nggak punya sopan terhadap Allah, gitu ya. Di rumah Allah, ya, kata di rumah Allah, begitu Allah manggil malah kita kabur, jamaah, coba, ya. Sudah kita kupas, jamaah, itu diantara adab, ya, meskipun tadi kalau ada uzur tentu boleh. Kita juga mengupas kemarin bahwa antara azan dan qomat itu ada waktu yang di situ doa itu diijabah oleh Allah. Jadi ada waktu-waktu yang mustajab dan ada tempat-tempat yang mustajab, jemaah. Waktu yang mustajab diantaranya sepertiga malam terakhir, ya. Itu kita doa kepada Allah seakan-akan Allah, ya, itu langsung mendengar dan mengabulkan doa kita. Ya, kemudian juga kalau kita sholat, ya, setiap pada sholat itu juga merupakan yang mustajab. Demikian juga di antara azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah kalau ada waktu, tengadahkan tangan, minta sama Allah. Ya. Paling tidak 3 aja, ampunan dosa, istiqomah dan husnul khatimah. Ya. Ampunan dosa, istiqomah dan husnul khatimah. Ya. Ampunan dosa karena dosa kita banyak, ya. Istiqomah, ya, karena naudzubillah, jangan sampai kita tadinya iman soleh, ya, baik, ya, begitu menjelang akhir hayat malah melenceng, naudzubillah, ya. Ya, kita minta istiqomah karena godaan dunia, Masya Allah. Dan yang ketiga husnul khatimah, ya. Kita pengen, ya, akhir hayat kita senyum dan sambil mengucap dengan mudah kalimat la ilaha illallah. Itu paling indah, jemaah, ya. Dikasih duit 1 miliar, apa husnul khatimah, ya. Jemaah pilih mana? Dikasih 1 miliar su'ul khatimah, gitu, ya. Apa punya 2 miliar husnul khatimah, jemaah, ya. 2 miliar husnul khatimah, tentunya, jemaah, ya. Jangan sampai kita duitnya banyak tapi su'ul khatimah, naudzubillah, ya. Buat apa kita hidup, ya, kalau begitu? Karena tujuan hidup adalah untuk ibadah. Nah, oleh karena itu manfaatkan antara azan dan iqamat untuk doa kalau masih ada waktunya, ya.
Nah, sekarang ini jemaah, bab yang berikutnya adalah bab at-targhibu fi bina'il masajid. Anjuran, ya, dorongan, motivasi dari Nabi fi bina'il masajid untuk membangun masjid. Ya. Ya, fil amkinati al-muhtajah ilaiha, khususnya di tempat-tempat terpencil yang sangat butuh pembangunan masjid. Ya. Ya, kalau kita lihat sekarang kondisi ini pas banget ya babnya, coba ini babnya betul-betul sesuai ya. Ada dua event nih, dua hal. Yang pertama musibah di Sumatera dari mulai Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya, banyak masjid-masjid yang kemudian juga perlu bantuan ya, sehingga jamaah kalau ada dana infak sodako ya, masih ada keluasan rezeki ya. Lembaganya terserahlah lewat mana aja boleh ya, mau lewat yang berbasis ormas ya, kalau NU adalah Zisnu, Muhammadiyah adalah Zismu ya, yang umum ada Dopetu Alfa, Inisiatif Zakat Indonesia, Rumah Zakat ya, atau kita bisa, atau lewat lembaga-lembaga mana, atau perorangan juga, para relawan juga luar biasa. Intinya itu jamnya relevan karena di sana masjid juga butuh minimal kan, karena walaupun masjidnya masih utuh tidak hancur ya, masya Allah luar biasa. Tapi lumpurnya jamaah banyak yang masuk ke masjid sehingga nggak ada karpetnya gitu ya, nggak ada alasnya. Beberapa ada yang rusak, yang retak. Kalau kita ada ini bantu. Dan yang kedua juga relevan, di kita juga sedang ada renovasi gitu ya. Sehingga kalau yang ada rezeki dikit ya, ya semampu kita jamaah. Karena ada motivasi dan anjuran dari Nabi dan bahkan pahalanya gede. Ustadz, kita infaknya dikit ya, dikit aja pahalanya gede, apalagi infaknya gede, pahalanya lebih gede jamaah. Maka kita baca hadis-hadisnya jamaah. Yang pertama sahihun, hadisnya sahih. An Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya. Antara di situ sama di sini. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Annahu qala, Utsman berkata, ya, inda qaulin nasi, pada saat manusia sedang berbincang-bincang fihi ya, tentangnya, hina bana masjid Rasulillah, ketika manusia itu sedang ketika ya, manusia, orang-orang sahabat sedang membangun masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang merenovasi atau membangun masjid. Jadi Utsman mungkin bersedekah banyak untuk membangun, merenovasi Masjid Nabawi. Kemudian orang sedang ya mungkin membicarakan hal tersebut ya. Kemudian apa kata Utsman? Innakum aktsartum ya. Bahasa kitanya kalau bisa jangan terlalu banyak kita bicara gitu ya jemaah. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabdanya Rasul? Kata Utsman, sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan, barang siapa yang membangun ya satu masjid ya. Qala Bukair ya, salah satu perawi hadis di dalam riwayat yang lain itu mengatakan, hasibtu annahu qala ya, aku juga yang menduga ya, Utsman mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, yabtaghi bihi wajah Allah, tujuannya adalah semata-mata mengharap ridha Allah. Jadi barang siapa yang membangun masjid, ya termasuk ya kalau ini kasusnya Utsman berinfak untuk merenovasi masjidnya. Siapa yang membangun masjid, merenovasi masjidnya, ya yabtaghi bihi wajah Allah, tujuannya semata-mata mengharap ridha Allah. Ya. Maka sabda Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Jemaah yang dirahmati Allah, kita kalau bikin rumah jemaah ya kan harus punya tanah dulu ya.
Kita mau bangun rumah harus punya tanah dulu. Beli tanahnya mahal Pak Ustadz. Ya, belum lagi bangunnya. Kita bikin RAB-nya dulu, ya, semen berapa sak gitu kan ya jemaah. Kemudian pasir berapa gerobak, ya, batu bata berapa buah dan seterusnya. Kan mahal jemaah kalau kita ngitung. Dan duitnya lumayan pun juga bangun rumahnya belum tentu bisa. Tidak semua kita punya kemampuan membangun rumah sesuai dengan yang kita impikan jemaah. Nah, karena mahal. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita peluang melalui sabda Nabi. Kita bisa membangun rumah di dalam surga, dan caranya jamaah adalah kita berinfak, bersedekah untuk membangun, merenovasi ya masjid-masjid yang sedang membutuhkan ya, bantuan dari kita. Masjid di Sumatera itu banyak banget. Di mana namanya, di Aceh itu jamaah, di Aceh Tamiang aja itu kan ada 20 sekian kecamatan ya. Itu yang baru tersalurkan bantuan baru 3 kecamatan ya, kalau nggak salah, baru 3 atau 4. Masih banyak yang belum tersentuh bantuan, terisolir. Jadi, itu butuh banget bantuan kita. Itu baru 1 kabupaten ya. Sementara di Aceh itu berapa kabupaten yang kena banjir yang kemarin luar biasa itu. Belum di Sumatera Utara, belum di Sumatera Barat ya, jamaah. Dan kita pun juga di sini ya, sedang ada renovasi yang tentunya juga membutuhkan bantuan dari kita semuanya. Jadi kalau jamaah sekalian ada lapangan rezeki gitu ya, kemudian ada budget yang kira-kira cukup ya, maka bantulah seberapa yang kita mampu ya, untuk membantu ya pembangunan, renovasi atau perbaikan-perbaikan masjid, karena pahalanya jamaah Allah akan bangunkan bagi kita 1 rumah di dalam surga. Jemaah yang dirahmati Allah, kita ini kan di dunia sementara, numpang doang ya. 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun ya. Bahkan mungkin ada yang kurang dari itu. Setelah itu kita akan balik kampung. Kampung kita di mana jemaah? Di akhirat ya. Kampung kita yang sebenarnya harusnya menjadi tempat tinggal kita di dalam surga. Karena dulu Nabi Adam rumahnya di dalam surga. Cuma karena tipu daya setan akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Jadi kita ini sebenarnya makhluk surga jemaah. Cuma gara-gara setan ya kita Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia ini. Jadi dunia ini sementara doang. Kita nanti akan balik kampung ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau nanti kita pulang kampung jemaah, udah punya rumah belum di kampung? Ya, kalau belum punya rumah jemaah, salah satunya adalah ya bersedekah untuk renovasi, pembangunan masjid, ya, perbaikan masjid, tapi niatnya ya betaghi bihi wajah Allah, ya jemaah, ya betaghi bihi wajah Allah. Niatnya semata-mata mencari wajah Allah. Ya, semata-mata karena Allah, ya bukan pengen pujian dan lain sebagainya. Ya. Dan infak itu jemaah yang boleh sembunyi-sembunyi lebih bagus, yang boleh juga disebut juga tidak mengapa selama bisa menjaga keikhlasan. Ya. Hadis yang berikutnya jemaah sahihun wa an Abi Dzarrin, hadis yang sahih juga ya. Wa an Abi Dzarrin, dan dari Abu Dzar ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang tadi kan dari Utsman bin Affan, ini dari Abu Dzar, sama redaksinya cuma man bana lillahi masjidan ya. Barang siapa membangun karena Allah 1 masjid ya. Ini tadi kita bicara duitnya dikit, saat kita cuma infak bisanya sekian Ustaz, sedikit. Kata Nabi qadaromah hasikotatin ya. Hanya kira-kira seukuran sarang burung jemaah, kecil satu burung
Ya, ini ada keterangannya 5 catatan kaki. Sini mana ada 5 catatan kaki, ini ada keterangannya 5 itu jemaah ai mahallu fahsiha litabjid. Jadi tempat sarang burung untuk ngeremit telurnya. Ya. Sarang burung seberapa sih jemaah? Ya, kecil ya. Jadi barang siapa yang membangun masjid, merenovasi masjid, meskipun hanya seukuran sesarang masjid aja, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya suatu rumah di dalam surga. Masya Allah. Ya. Udah ATM-nya keluarin, ATM ambil buat infak masjid nih. Ya, masjid di sekitar kita, di musola kita, dan juga di daerah-daerah yang terkena bencana. Jadi meskipun kecil sumbangsi kita, ya saya nggak seberapa nih. Ya nggak seberapa, kalau dikumpulin lama-lama juga bisa menjadi besar dan insya Allah manfaat. Allah ngasih kita rezeki, rezekinya untuk apa? Untuk ibadah. Ya. Dan tempat yang paling utama untuk ibadah apa jamaah? Masjid, musola. Ya. Kadang-kadang kita kan gitu ya jemaah. Kalau duit buat yang sifatnya pribadi seneng-seneng itu kayaknya kita keluarin, kita entang-enteng aja ya. Beli sendal mahal, beli sepatu mahal, beli baju mahal, beli handphone mahal. Bisa. Giliran buat ibadah terasa berat. Jadi bismillah ya. Karena ada hadis Nabi juga, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang ya satu harta gara-gara sedekah. Jamaah. Jadi banyak, alhamdulillah, dikit alhamdulillah. Tapi jangan gara-gara hadis ini, kalau gitu saya seukuran sarang burung aja Pak Ustaz, dikit-dikit aja gitu ya. Ya, jangan ngambil tekstualnya begitu. Ini artinya kita nggak punya duit banyak, punya duit dikit pun oke. Dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Dan ini hadis yang jamaah sahih tuh. Ada tulisannya. Sahih, ya, hadisnya itu sahih. Ya. Hadis yang berikutnya lagi jemaah, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkatalah Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama hadisnya jemaah, man bana lillahi masjidan, barang siapa membangun karena Allah satu masjid, yudhkaru fihi, yang di dalam masjid itu nanti akan digunakan untuk beribadah, berzikir kepada Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Di sini ya ada takyidnya ya, yaitu di antara tujuan dari masjid itu jamaah salah satunya adalah sebagai tempat untuk kita berzikir kepada Allah. Ya. Jadi masjid itu jamaah yang pertama itu fungsinya dia adalah sebagai markazul ibadah, sentral untuk melaksanakan ibadah. Itu fungsi utama masjid. Jadi kalau kita ibadah ya, masjid, musola ya. Nah yang kedua jamaah, dia juga selain fungsi sebagai markazul ibadah ya, dia juga sebagai markazul ijtima, sebagai pusat untuk pertemuan kaum muslimin. Di zaman Nabi, kaum muslimin kalau ketemu ngumpul ya di masjid. Ya. Bahkan yang ketiga jamaah sebagai markazul siyasah, pusat pemerintahan. Dan Nabi SAW juga memimpin pemerintahan dari masjid. Ya. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh berpolitik di masjid jemaah, cuma yang nggak boleh itu berpolitik yang menimbulkan konflik. Gitu ya. Karena Rasulullah juga dulu memimpin negara itu juga dari masjid. Ya. Cuma jangan sampai kemudian jadi tempat sumber konflik kubu-kubuan. Ya. Yang berikutnya jamaah sebagai juga masjid itu sebagai markazul iktisodiyah, pusat ekonomi, tapi tidak di dalam, tapi di sekitar masjid.
Makanya kalau kita misalnya ke Timur Tengah jemaahnya di beberapa masjid, misalnya pengalaman kami dulu, tapi juga para jemaah yang punya pengalaman di luar negeri ya, kadang masjid itu banyak ininya, jadi areanya agak luas ya, masjid di tengah-tengah gitu, nanti di samping-sampingnya itu ada semacam kios-kiosnya, ada kliniknya, ada ruang pertemuannya gitu ya. Jadi banyak klinik itu yang saya lihat di Timur Tengah itu dia melekat jadi miliknya masjid. Jadi luar biasa. Dan masjidnya hidup. Zakat infak sodakohnya hidup. Ya. Kemudian juga pusat ekonominya hidup. Sehingga masjid bisa hidup dari aset yang dia miliki. Karena masjidnya misalnya kalau 2 lantai ya, atau tadi kalau di Timur Tengah agak luas tanahnya, jadi sekitarnya itu dibangun kios-kios ya. Dari situ kiosnya disewakan para pedagang, dari uang sewanya digunakan buat operasional masjid, ya, di samping orang yang infak sodakoh ya, ada ruang pertemuan digunakan untuk akad nikah, walimatul urus, ya. Itu juga untuk membangun bantu untuk operasional masjid, ya. Ada juga klinik, ya. Klinik di situ ada dokternya, ada apotekernya, ya. Yang ke klinik itu komersil bayar, tapi fakir miskin juga terakomodir karena di masjid ada zakat infak sodakohnya, jadi perputaran ekonomi. Di zaman Nabi pun juga kan kita perhatikan pasar itu selalu terbentuk di sekitar masjid. Cuma namanya kadang-kadang kalau kita lagi dagang kan asik suka lupa. Makanya ayat Al-Quran khusus. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya. Orang-orang yang beriman apabila telah dikumandangkan untuk sholat, yaitu sholat Jumat, fas'au segera ila dzikrillah untuk memenuhi panggilan Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, wadarul bai', tinggalkan jual beli. Jadi kita ada waktunya jual beli, begitu azan Jumat masuk. Ya. Ideal kayak di Mekah, Madinah ya, begitu azan semua tutup, semua selesai. Sholat, besok sholat, dagang lagi, bisnis lagi. Nah ini ya jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi fungsi masjid kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Bahkan juga di zaman Nabi dan zaman sahabat itu menjadi pusat untuk pelatihan perang. Gitu ya. Itu juga di masjid. Cuma tentu kita sekarang harus perlu ada pembatasan fungsi-fungsi masjid. Beberapa punya inovasi yang luar biasa ya di beberapa masjid-masjid yang mungkin kita kenal ya. Ada masjid yang ramah dengan para pemuda-pemudi ya, ada kafenya, tempat istirahatnya gitu ya, macam-macam ya, tapi termanage dengan baik. Ada masjid yang program sosialnya juga bagus, ya, kita bisa memilih yang kira-kira yang cocok dengan kita seperti apa, dan saya yakin jamaah sekalian, khusus para pengurus ya, lebih paham ya, karena mungkin sudah survei ke beberapa tempat ya, terkait dengan bagaimana pengelolaan masjid yang bagus, yang disesuaikan dengan kondisi di kita. Berikutnya jemaah ya, jadi tadi hadis ada dari Utsman, ada dari Abi Dzar, ya, dari Umar bin Khattab, sekarang dari Jabir, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man hafara ma'an, siapa yang menggali air, ya mungkin menggali sumur yang kemudian muncul airnya, ya. Atau dia bikin kolam di satu tempat, di kolam itu diisi air, ya. Lam yashrab minhu kabidun hurriyun, yang dan tidaklah satupun orang yang haus minum dari tempat itu, ya. Dan tidaklah sesuatu yang haus, bukan orang, dan tidaklah sesuatu yang haus minum dari air tersebut, min jinnin, baik bangsa jin. Ini dari hadis ini kita juga belajar nih jamaah, bahwa jin juga minum air ternyata dia, ya.
Makanya kita tuh ada sunnah kalau malam pada isya, tempat-tempat panci-panci kita di rumah tuh ditutup. Jangan dibiarin terbuka. Ya. Ada hadisnya, kompor matiin, lampu matiin, itu ada hadis-hadisnya. Kadang-kadang lupa juga ya. Kalau untuk buat nutup nggak cukup, kata Nabi, apa aja batang kayu atau apa disilangkan di atas panci kita, mau pancinya lebar gitu kan, apa aja gitu. Di dalam riwayat yang lalu kadang-kadang jin suka seenak dia aja tuh, dia minum, dia kencing juga di situ tuh jemaah. Ya. Kadang-kadang jin ini juga nih, gak ada sopannya sama kita. Dan tidaklah sesuatu yang haus minum dari situ min jinnin, baik dari bangsa jin, wala insanin maupun dari bangsa manusia, wala ta'irin bahkan juga burung, illa ajarahullahu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan berikan baginya pahala di hari kiamat. Kadang-kadang jemaah kalau kita lihat ini orang-orang Arab tuh kadang-kadang kalau lagi gabut ya, dia bawa mobil, kan mobilnya bagus-bagus gitu ya. Mobil yang bagus-bagus, mahal-mahal, taruh ember di dalam mobil yang bagus-bagus gitu, taruh jerami segala macam, bawa ke tengah padang pasir, dia bikin kolam tengah padang pasir, isi air tuh geduk, udah dia tinggal. Nanti burung turun di situ pada minum. Jadi sedekahnya orang Arab kadang-kadang begitu ya. Oh, orang Arab kalau lagi gabut begitu. Ya. Dan siapa aja yang minum dari situ kita dapat pahalanya. Lanjutannya waman bana masjidan, dan barang siapa yang membangun sebuah masjid ya, kama hasib kototin ya, seukuran sarang burung, au asghar bahkan lebih kecil dari itu. Ya. Saat duitnya kecil banget nih, punyanya cuma segini, mampunya cuma segini, nggak apa-apa. Apa kata Nabi? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Kadang-kadang bukan besar kecilnya jamaah. Ya, tetapi pengorbanan kita, keikhlasan kita dalam ya membantu untuk pembangunan, renovasi, perawatan masjid. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihih. Nanti riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Itu riwayat siapa tadi yang di atas ini? Ya, Jabir bin Abdullah. Jadi hadisnya ini banyak ya. Yang ini juga yang riwayat Ahmad Bazar dari Ibnu Abbas juga sama ya. Tapi tidak menyebutkan kamafhasi kitotin ya. Tidak menyebutkan kata-kata itu. Yang berikutnya jamaah ya. Memang ini dhaif tapi tadi dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain yang sahih ya. Ya, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Anas semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun karena Allah satu masjid, saghiran kana au kabiran, yang kecil maupun yang besar, maka banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Insyaallah ya. Pengennya kita jadi orang kaya ya, cuma Aceh butuh berapa masjid ya? 100 deh, saya semua deh yang bayarin, Masya Allah. Sumatera Utara butuh berapa masjid ya? 75, ya nggak apa-apa sekalian ya. Sumatera Barat berapa ya? 100 juga, ya udah deh semuanya saya yang bayarin. Masya Allah gitu ya jemaah, kalau ada yang begitu. Pak Haji Rudi boleh nih. Amin ya, kita doain ya. Pengennya kalau kita jadi orang yang punya kekuatan finansial gitu, orang kaya, yang mukmin, yang soleh, hartanya bermanfaat. Nikmal mali soleh, sabda Nabi. Sebaik-baik harta yang baik itu via di rojulis soleh, ada di tangan orang yang soleh. Kalau orang soleh punya duit, manfaat. Kalau orang yang salah punya duit, ya berantakan jemaah. Yang berikutnya jemaah ya.
Wa an Abdillah ibni Amru, dari sahabat Nabi Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, karena Abdullah bin Amru bin As ini adalah anaknya Amru bin As. Dan uniknya Amru bin As dengan anaknya masuk Islamnya duluan anaknya dibandingkan bapaknya. Semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Rasulullah alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan, sama ya. Siapa yang membangun karena Allah satu masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga, ausa aminhu, yang lebih luas dibandingkan rumah yang dia bangun di dunia ini. Ya. Ya. Jadi rumah yang akan dibangun Allah di dalam surga itu lebih luas dibandingkan masjid yang dia bangun di dunia ini. Yang berikutnya ini jamaah ada hadis, tapi ini ditulis oleh para ininya yang mentaklik kitab ini, hadisnya mungkar. Jadi kalau mungkar ini jamaah, ini dhaifnya memang agak berat jamaah. Jadi hadis mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi, perawinya dhaif ya, dan bertentangan dengan perawi-perawi lain yang kuat. Ya. Jadi kita tinggalkan saja yang mungkar. Yang berikutnya adalah dhaif jiddan, dhaif juga, tapi nggak sampai mungkar ya. Waruwiya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man bana baitan, barang siapa yang membangun satu rumah, maksudnya masjidnya, yu'badullaha fihi, di rumah itu Allah disembah ya. Artinya rumah itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, min malin halalin. Ini catatannya jemaah. Hartanya harus dari harta yang halal. Jangan habis dari korupsi buat bangun masjid. Ya. Apa namanya? Pencucian uang. Ya. Jadi kalau uang haram jangan digunakan buat ibadah. Ya. Ada orang jemaah ya, habis rampok bank, ini ada cerita zaman dulu, 3 orang rampok bank, terus duitnya digunakan buat naik hajinya haji khusus, puroda khusus lagi, itu bisa 500 juta itu satu orang. Puroda aja berapa sekarang ya ininya, apa namanya, visanya doang 200 juta kalau nggak salah, belum tiket pesawatnya, itu baru visanya doang. Naik haji tuh mereka jamaah dengan harapan diampuni dosanya sama Allah. Terus kerampok bang, ya. Labbaik Allahumma labbaik, tibalah ngelontar jumroh. Terus ngelontar jumroh jamaah mereka bertiga, Bismillah, Allah di setannya di sini nih, kita lempar nih, Bismillah Allah akbar, dilempar, tiung, balik jamaah, puak, kena jidatnya, astagfirullahaladzim, lempar lagi yang kedua, tuing, balik lagi jamaah, tadi jidat kanan, di jidat kiri. Yang ketiga lempar lagi, jemaah tuing, balik ke jidat yang tengah. Cuma yang ketiga itu jatuh pas di depan dia. Ya. Dan uniknya batu yang ketiga itu dibungkus kertas. Diambil sama si perampok ini. Dibuka tuh batu yang ada kertasnya. Apa tulisannya jemaah? Sama-sama setan dilarang saling lempar. Ya. Dia habis mencuri, habis ini ya dia setan itu ya ibaratnya. Ya jemaah, jadi harus dari harta yang halal ya. Jangan harta yang haram, karena kalau harta yang haram nggak akan diterima. Di hadis yang, kalau tadi kan cerita anekdotnya, di hadis yang lain, wa dzakara rajul, Nabi menceritakan perihal seseorang laki-laki, yutilu safar, perjalanannya panjang. Kayak orang haji kan perjalanannya panjang. Ash'as aghbar, lusuh masai. Karena kan lagi ihram dari 8 Dzulhijjah, gak boleh pakai minyak wangi, gak boleh sabunan, gak boleh keramasan, sikat gigi gak pakai odol, kan pakai berbau semua gitu, ya. Meskipun katanya sekarang ada juga sabun yang tidak berbau, di tanah suci ada yang jual. Ya. Kalau di kita nggak ada yang beli di sini jamaah ya. Jadi buat sekedar cuci tangan apa menghilangkan kuman ya. Kita pakai hand sanitizer aja kan ada harumnya ya. Nah, jadi perjalanannya panjang kayak orang lagi ihram.
Ash'ath akbar, lusuh masa, yamudu yadaihi ila sama, diangkat tangan tinggi ke atas berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Allah, terimalah ibadahku, kabulkan doaku. Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Di tanah suci ada makanan haram nggak jemaah? Nggak ada. Ada yang jual B2 nggak ada. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Yang dimaksud adalah bukan khamr, tapi uang yang digunakan untuk membeli makanan dan minuman. Wa mashrabuhu haram, pakaiannya haram. Masa pakaian ihram haram? Ya, wa ghudiya bil haram, bergelimang dengan uang yang haram. Maka katanya fa'anna yustajabu lidzalik. Gimana orang yang kayak gini dikabulkan ibadahnya dan doa-doanya. Jadi memang penting untuk dari harta yang halal. Banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi siapa yang membangun masjid, ya, karena Allah dari harta yang halal, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga, min durrin wa yaqut, dari permata dan mutiara. Masya Allah. Rumah dibangun dari permata dan mutiara. Kita batu bata aja belinya berat ya jemaah. Batu bata satu biji berapa? Ya. Mau semen juga merek apa nih? Mau 3 roda apa mau whole chip gitu kan? Ada harga, ada rupa ya. Gentengnya genteng yang mana? Gitu, ya. Keramiknya yang model apa? Makin gede keramik makin mahal. Ya. Apalagi yang granit ya, itu lebih mahal lagi. Maka Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga dari permata dan mutiara. Masya Allah. Saya bingung tuh kalau lantainya permata sama mutiara, kita nginjaknya sayangnya aja mah ya. Nginjaknya gimana tuh? Ya. Terus belakang rumah sungai. Sungainya dari susu. Tuh mandinya gimana jemaah coba? Sungai sampingnya madu. Coba berenangnya gimana coba jemaah sungai madu? Bisa berenang di sungai madu jemaah. Itu memang Masya Allah terlalu indah. Jadi kita nih nggak nyampe karena keindahannya itu udah, kalau bahasa medsos, di luar nurul katanya gitu, di luar nalar udah, ya. Di luar prediksi BMKG kalau bahasa medsos ya. Ini jamaah hadis yang berikutnya ini masih nyambung juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya sahih, hasan di ghairi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, ya. Man bana masjid yuridu bihi la yuridu bihi, yang tidak dalam membangun itu punya motivasi dan keinginan riya'an, riya. Riya dari kata-kata ro'a ya. Ru'iyah, ingin dilihat orang ya. Wala sum'atan, tidak juga karena faktor sum'ah. Kalau riya melakukan sesuatu ingin dilihat orang, kalau sum'ah melakukan sesuatu ingin dipuji orang, didengarkan kepada orang. Kalau riya diperlihatkan, kalau sum'ah kita bicarakan ya, supaya orang dengar. Ya, gue baru bangun masjid nih ya, jadi nggak usah diinikan. Walaupun tadi aja maaf, belum tentu yang terang-terangan itu tidak ikhlas, dan belum tentu yang sembunyi-sembunyi ikhlas. Karena ikhlas itu di hati. Ya. Kenapa sembunyi-sembunyi? Ya biar dibilang ikhlas, jadi nggak ikhlas. Ya. Maka siapa yang membangun masjid tujuannya karena Allah, bukan maksud riya, bukan maksud sum'ah, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga. Terakhir ya, satu hadis lagi yang terakhir ini. Sayyidu Madani wa Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, qala Rasulullah alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kan kita saat itu bangun masjid kita ya berat lah ya, walaupun tadi ya dikit juga bisa. Inna mimma yalhaqu, sesungguhnya sesuatu yang bakal ngikutin al mukmin, seorang mukmin ya, min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, dari amal dan kebaikan-kebaikan setelah dia meninggal. Jadi setelah kita meninggal jemaah, ada yang tetap ngikutin kita. Ya. Berupa amal dan kebajikannya itu ada beberapa, ada 7. Yang pertama ilman allamahu wa nasyarahu. Yang pertama adalah ilmu
yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Itu kalau kita punya ilmu, kita ajarkan, kita sebarkan. Maka ini pahalanya akan ngikutin kita terus sampai kita liang lahat di kita kubur. Yang kedua, awwaladan solehan tarokahu, anak-anak soleh yang kita tinggalkan. Au mushafan warrathahu, atau mushaf yang kita wariskan. Ya, sedekah mushaf, orang sering menyebutnya wakaf mushaf. Ya. Beli mushaf, taruh di masjid, dibaca orang. Masya Allah, beli mushaf, kirim ke fakir miskin, ke anak yatim, ke korban bencana. Ya. Yang di Aceh itu luar biasa ya. Ketika ditanya, kamu butuh apa? Lagi lapar, nggak punya baju, butuh Quran. Masya Allah, anak kecil ya mah. Ya. Luar biasa. Ya, atau yang keempat, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun, au baitan libni sabilin banahu, atau rumah yang dia gunakan untuk anak yatim, ya, rumah singgah buat orang-orang anak yatim. Au naharon ajrohu, atau sungai yang dia gali, yang dia lancarkan aliran-alirannya, ya. Au sodakotan akhrojaha min mali, atau sedekah seberapapun yang dia keluarkan dari rizkinya, fi sihhatihi wa hayatihi, dalam kondisi sehat dan dia hidup, ya, talhaquhu min ba'di mautih, maka 7 amal ini jemaah akan ikutin dia terus sampai dia meninggal dunia, terus mengalirkan pahala. Masya Allah ya. Maka jadi peluang amal solehnya insya Allah banyak jemaah. Jadi apa aja ilmu yang dia sebarkan, ya, anak, ya, cucu yang soleh solehah yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, dia hibahkan, dia wakafkan, masjid yang dia bangunkan, atau rumah yang digunakan untuk rumah singgah anak yatim, fakir miskin, ya. Au naharon ajrohu, ngalirin sungai, ya, selokan, saluran air, ya. Sodakotan, atau sedekah yang dia sedekahkan dari rizkinya, dari hartanya. Maka ini semua 7 hal ini akan ikutin dia meskipun dia sudah meninggal dunia. Jadi jamaah, mudah-mudahan ya hadis ini memotivasi kita. Ada rezeki, ya kalau nggak ada rezeki jangan dipaksain. Kalau kita ikut nyumbang, nggak makan nih sampai akhir bulan, ya jangan ya jamaah ya. Jadi harus ada kebutuhan yang pokoknya, memberi nafkah kepada anak dan istri juga kewajiban. Dan itu berpahala juga. Ya. Tapi kalau ada rezekinya yang lain yang masih bisa kita sisihkan, kenapa enggak? Bantu renovasi di musola kita, di masjid dekat rumah kita, bantu juga untuk pembangunan masjid, ya, di tempat-tempat yang terkena musibah, karena pahalanya begitu sangat besar, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa kita bahas dan kita kupas. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.